Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita berjumpa di dalam resapi pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas hidup yang baru. Di pagi ini boleh kami tapai. Kami hendak belajar tentang firman-Mu Tuhan untuk bekal hidup kami pada hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami Engkau mampukan untuk mengerti kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana kita ada di dalam hari-hari doa puasa masa Prapaskah, maka kita hendak belajar bagaimana doa dalam tuntunan Roh Kudus. Adapun nats, kita akan belajar dari Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita diperhadapkan pada satu saat di mana kita benar-benar merasa berada di saat yang puncak daripada kesakitan kita. Baik itu kesakitan fisik karena penyakit, ataupun kesakitan psikis karena tekanan-tekanan yang ada, ataupun kesakitan sosial oleh karena berbagai hal yang kita tak mampu mengerti. Itu ada dalam diri kita. Kita berada pada kesedihan, kebingungan, seakan-akan kita sudah tidak berdaya lagi. Bahkan pada saat terminasi tersebut, Bapak Ibu Saudara, tak jarang kita mau berdoa saja tidak bisa terucapkan. Lidah kita terasa keluh, mulut kita seperti terbungkam. Pada saat seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang perlu kita tahu, bagaimana firman Tuhan pada hari ini, bahwa ada Roh Kudus, Roh dalam huruf besar di dalam Alkitab, itu berarti adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Roh Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam roh kita sebagai Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa Roh itu akan membantu dalam kelemahan kita. Saat kita tidak tahu apa yang harus aku katakan, Tuhan, aku teramat bingung, aku teramat takut, aku teramat gelisah, aku teramat sedih. Aku sudah tak berdaya lagi. Tapi Roh Kudus itu membawa roh kita dengan segala keluhan-keluhan kita yang tak terucap itu kepada Allah Bapa di surga. Dan bagaimana Allah itu menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud
roh itu, yaitu bahwa roh itu sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk orang-orang pilihan Tuhan, berdoa untuk kita semua yang menyerahkan doa-doa kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah yang dimaksud berdoa atau doa dalam tuntunan Roh, dalam arti tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita berdiam diri, kita hanya fokus memandang kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Roh Kudus bekerja, mengangkat segala keluh kesah kita, mengangkat segala kesedihan kita, mengangkat segala kekhawatiran dan apapun yang kita alami dan rasakan. Namun yang perlu kita pelajari juga, lalu bagaimana kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu membawa rohku, rohmu, roh kita semua dengan keluhan-keluhan kita yang tak terucap itu kepada Allah Bapa. Mari kita buka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini adalah roh huruf kecil yang berarti adalah roh kita. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh huruf besar. Dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci daripada doa dalam tuntunan Roh Kudus. Kita akan mampu merasakan, mengalami zaman Roh Kudus itu mengangkat setiap isi doa-doa kita yang tak terucap dalam hidup kita. Bila kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan bibir kita saja. Bukan dengan pikiran kita yang penuh dengan deretan isi doa-doa permohonan. Tapi yang terutama, kita membawa diri kita. Kita menghadirkan Roh Kudus. Dan meminta Roh Kudus itu menuntun roh kita di dalam doa-doa kita. Sehingga kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh penyerahan diri, mengandalkan Roh Kudus sendiri untuk menuntun doa-doa kita. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci daripada doa dalam tuntunan roh. Mari kita bersama-sama dalam menghayati doa puasa kita. Mari kita diam sejenak. Kita bawa keheningan. Bukan ketika kita masuk dalam doa, kita lalu menyerahkan sederetan doa-doa kita. Mari kita masuk di dalam doa kita dengan kita memohon kehadiran Roh Kudus. Memohon Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi hidup kita, memenuhi ruang dan waktu kita, dan memenuhi roh kita. Dengan demikian, maka mungkin yang ada, kita hanya mengatakan, Yesus,
Roh Kudus, tolong aku. Tolong aku. Angkat bebanku. Angkat isi hatiku. Angkat pergumulanku. Tolong aku, Roh Kudus, untuk menaikkan doa-doaku. Dalam saat seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, yakinlah, maka yang keluar di dalam doa-doa kita, itu adalah keheningan yang dibawa oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri akan membukakan pikiran kita, membukakan mulut kita, membukakan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita yang mungkin tadinya tidak pernah terpikirkan. Itulah doa dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya kita menghayati masa prapaskah di dalam doa puasa kita dengan membawa diri kita dalam doa di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mari Roh Kudus tuntun kami semua di dalam doa-doa kami, sehingga doa-doa kami sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman. Amin.